Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah di malam yang mulia ini, di tempat yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kepada kita karunia-Nya, nikmatnya, hidayahnya, petunjuknya, sehingga kita bisa kembali sholat berjamaah khususnya dan melanjutkan kajian rutin kita yang insya Allah malam ini kita akan mengkaji Kitab Tauhid. Kemudian salawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, dan seluruh ulama-ulama kita. Kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita sudah masuk. Jadi insya Allah saya akan fokus ke buku kita ya, karena ada di masjid ini, Kitab Tauhid ya. Jadi pembahasan kita insya Allah malam ini sudah masuk pada tafsiran Tauhid di halaman 47. Tafsiran Tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Ya, tafsiran Tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Tafsir itu maknanya adalah al-bayan, penjelasan. Jadi di sini muallif pengarang akan menjelaskan apa itu tauhid atau penjelasan tentang tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Ini sebenarnya disebutkan oleh ulama babu atfil mutaradifaini. Jadi antara tauhid dengan syahadat la ilaha illallah itu sama. Justru syahadah la ilaha illallah itu adalah tafsiran daripada tauhid ya. Jadi tauhid itu apa? Tauhid itu ya syahadah la ilaha illallah, salah satunya ya. Maka disebutkan oleh ahli bahasa ini adalah atful mutaradifaini ya, menghubungkan dua ibarat, dua kalimat yang bersinonim, yang sama maknanya, antara tauhid dengan syahadah la ilaha illallah. Karena hakikat daripada tauhid itu adalah syahadat ini, la ilaha illallah. Pintunya orang bertauhid adalah mengucapkan syahadat. Jadi kalau ada orang yang katanya menyembah Allah tapi dia belum pernah bersyahadat, terus kita akan minta dia untuk bersyahadat. Karena persaksian awal orang yang bertauhid adalah berani bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusannya. Ya. Kemudian kita menyebutkan ada beberapa ayat dan hadis terkait dengan tema kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim pada surat Al-Isra ayat 57. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Yang artinya adalah orang-orang yang disuruh oleh kaum musyrikin itu, mereka sendiri yaitu berharap siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Jadi orang-orang yang disembah oleh orang-orang musyrik, ini yang disembah oleh orang-orang musyrik. Di sini kata ulama kita, ini bukan benda mati yang dimaksud, tetapi manusia. Ya, manusia. Jadi ada pembahasannya nanti berhala, benda mati, ada juga manusia yang hidup, makhluk hidup.
Maka pada ayat ini yang dimaksud adalah makhluk hidup, yaitu para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang mereka sembah. Orang-orang yang disuruh oleh kaum musyrikin itu mereka sendiri berharap, yaitu siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Jadi yang mereka sembah sendiri itu berharap kepada Allah. Artinya kalau sekiranya itu adalah Tuhan, maka dia tidak butuh Tuhan yang lain karena dia sudah Tuhan. Jadi yang disembah saja ini oleh mereka, yang pertama mereka tidak tahu mereka disembah. Yang kedua, sekiranya mereka tahu disembah, mereka tidak akan ridho. Yang ketiga, mereka juga adalah berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya. Wa yarjuna rahmatahu, dan berharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna adzabahu, dan mereka juga adalah takut atas azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mereka sembah orang-orang musyrik ini, yang mereka pertuhankan, yang kepada mereka berdoa, mereka sendiri takut atas azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak patut disembah sebenarnya. Karena mereka tidak ada bedanya antara sifatnya yang menyembah tadi, yaitu takut dengan azab, membutuhkan kasih sayang. Inna azaba rabbika kana mahdura. Sesungguhnya siksa Tuhanmu itu adalah suatu yang harus ditakuti. Ya. Jadi siksa Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Jadi kalau ada sebagian yang berkeyakinan beribadah kepada Allah bukan karena takut azabnya, itu keyakinan yang batil. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita harus takut dengan azabnya. Ya, salah satu akidah yang harus kita imani adalah harus takut akan azabnya. Jadi kalau ada juga yang berkeyakinan bahwa dia beribadah bukan karena berharap surganya, itu juga keyakinan yang keliru, Bapak Ibu. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan berharap dari surganya, berharap dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah keyakinan yang benar, ya. Jadi berharap atas kasih sayang Allah dan takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iya. Jadi sekali lagi ayat ini adalah kepada orang-orang, ya, bukan kepada syajar walal hajar, kepada berhala, baik itu pohon maupun batu, tapi kepada makhluk. Ya, kenapa? Karena batu, pohon itu tidak berharap atas kasih sayang Allah. Yang berharap itu adalah manusia, ya, yang membutuhkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Fatir, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qintir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa yunabbi'uka mislu khabirin." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berseru, menyembah, berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min qintir, mereka sendiri tidak punya apa-apa. Jadi yang mereka seru, yang mereka sembah, yang disembah ini sendiri tidak punya apa-apa. Jadi artinya apa yang kita mau minta sedangkan dia tidak punya apa-apa. Contoh misalnya orang musyrik ini menyembah kuburan orang soleh, ya, sedangkan dia sendiri adalah ciptaan, ya,
dia sendiri adalah ciptaan. Contoh misalnya orang yang menyembah pohon-pohon, ya, sedangkan pohon itu sendiri adalah ciptaan yang tidak punya apa-apa. Ada berapa banyak manusia yang harus minta kepada pohon, yang pohon itu sendiri tidak bisa memberikan apa-apa. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yamlikuna min qintir." Yang mereka sembah itu sendiri tidak punya apa-apa. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau mereka meminta kepada mereka, memanggil mereka, menyuruhnya atau berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum. Mereka tidak akan mendengar doa-doa kalian. Jadi yang menyembah kuburan, kuburan ini tidak akan mendengar doa orang yang berdoa itu, sudah meninggal. Ya. Begitu juga dengan benda-benda yang lain. Walau sami'u, sekiranya pun mereka mendengar, artinya tidak mendengar. Karena kalimatnya sekiranya, seandainya mereka mendengar, berarti mendengar atau tidak? Tidak mendengar. Ya. Tidak mendengarkan doanya mereka yang berdoa kepada kuburan ini. Mastajabu lakum, sekiranya pun mereka mendengar, mereka tidak akan menjawab doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Pada hari kiamat itu mereka yang disembah tadi, ketika ada yang datang, kami menyembah Anda, tolong kami. Mereka orang-orang yang di kuburan tadi yang dikatakan orang soleh, itu mereka mengingkari kesyirikan itu. Makanya di awal saya katakan tadi, ya, yang disembah ini belum tentu mau disembah, ridho, diperlakukan seperti itu. Kan banyak sekarang Bapak Ibu sekalian kita temukan sampai sujud rukuk ke kuburan yang dianggap luar biasa solehnya. Ya. Apapun yang mereka namakan, baik itu dianggap sebagai wali dan seterusnya, namun itu tidak seharusnya dilakukan seperti itu, sujud dan seterusnya. Karena orang yang datang ke kuburan itu adalah untuk kita, yaitu untuk mengingat kematian dan mendoakan mereka, bukan meminta doa dan pertolongan kepada yang sudah meninggal. Haram hukumnya Bapak Ibu meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal. Ya. Itu tadi, sekiranya pun pertama mereka tidak akan dengar doanya. Yang kedua, sekiranya pun mendengar, tidak akan mengabulkan permintaannya. Dan pada hari kiamat mereka mengingkari kesyirikan yang mereka lakukan. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada di dalam kitab pada surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapak dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari segala yang kamu sembah. Berlepas diri karena bapaknya Ibrahim ini adalah pembuat patung, bukan hanya penyembah, tapi dia yang membuat sesembahan orang-orang musyrik pada waktu itu. Kata Nabi Ibrahim, saya berlepas diri, artinya tidak bertanggung jawab atas sesembahan yang bapak lakukan atau yang kalian wahai orang-orang musyrik lakukan. Illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Saya hanya menyembah kepada Allah saja, Tuhan yang telah menciptakan aku.
karena hanya dialah yang menunjukkan kepada jalan yang benar. Ya. Kata ulama kita, ayat ini adalah makna daripada tauhid, makna la ilaha illallah. Karena rukun daripada la ilaha illallah itu lengkap di sini. Rukun la ilaha illallah adalah an-nafyu wal isbat. Ada dua rukun. Rukun yang pertama adalah peniadaan, meniadakan sembahan-sembahan yang batil. Meniadakan la ilaha itu meniadakan, tidak ada sembahan-sembahan. Artinya sembahan-sembahan yang mereka anggap itu, orang yang bertauhid menganggapnya batil, tidak ada. Ini namanya rukun yang pertama, an-nafyu, peniadaan. Nah, ini ada pada ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, innani bara'um mimma ta'budun. Ini penafian, peniadaan. Rukun yang pertama dari la ilaha illallah. Sesungguhnya saya berlepas diri dari yang kalian sembah. Jadi sesembahan yang orang-orang musyrik lakukan pada waktu itu, Nabi Ibrahim berlepas diri darinya. Dan ini adalah makna kalimat la ilaha. Tiada sesembahan yang berhak disembah. Innani bara'um mimma ta'budun. Saya berlepas diri dari sembahan-sembahan yang kalian sembah. La ilaha illallah. Ini rukun yang kedua, namanya al-isbat. Jadi an-nafyu, yang kedua al-isbat, peniadaan, dan yang kedua penetapan. Ketika yang pertama tadi sudah ditiadakan semua sesembahan tadi, bahwa semua sembahan yang mereka anggap oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu batil. Setelah itu kita tetapkan illallah, kecuali hanya Allah. Artinya Tuhan itu hanya satu. Ya. Makanya ketika kita membaca, Bapak Ibu sekalian, surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakanlah Allahu ahad. Ahad itu artinya apa? Bukan sekedar satu, tapi esa. Dan ada perbedaan sekedar satu dengan esa. Kalau satu itu ada duanya, tapi kalau esa itu tidak ada duanya, satu-satunya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ikhlas tidak mengatakan qul huwallahu wahid. Allah tidak mengatakan demikian. Karena kalau kita mengatakan wahid, itu mesti ada isnani, dua, salasa, arba, khamsa, sitta, dan seterusnya. Maka akan terhitung, terbilang, berjumlah. Jadi balaghahnya, uslubnya Al-Quran itu sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Bukan hanya satu, tapi memang esa. Tidak ada duanya. Ya. Jadi kembali tadi, makna daripada la ilaha illallah, rukunnya ada dua. Yang pertama, meniadakan seluruh sesembahan supaya murni. Karena kalau tidak ada itu, Bapak Ibu sekalian, rukun yang pertama tadi, bisa jadi kita meyakini adanya sesembahan-sesembahan, cuma kita menyembah satu. Misalnya, kalau seandainya ada banyak 10 buku di sini, memang ada 10 buku, cuma hanya buku tauhid yang saya ambil. Tapi saya meyakini ada 10 buku di sini. Olehnya itu dua rukun ini harus. Yang pertama adalah kita hapus semua sesembahan. La ilaha, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Jadi hapus semua, anggap semua yang mereka sembah itu batil. La ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Kita tetapkan pada rukun yang kedua, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama kita juga, makna daripada terjemahan yang ada di Indonesia itu masih kurang. Kalimat
La ilaha illallah seringkali kita mendengar terjemahannya tiada Tuhan selain Allah. Ya. Kalau tiada Tuhan selain Allah ini itu masih ada kemungkinan menyembah orang selain Allah. Artinya Anda mengatakan tiada Tuhan yang Anda sembah kecuali Allah. Yang Anda sembah Allah. Tapi orang lain bisa jadi boleh menyembah yang Anda tidak sembah. Akan terjadi seperti itu. Tapi kalau ada kalimatnya tiada Tuhan yang berhak disembah, maka yang lain itu kita sudah putuskan tidak berhak disembah. Apapun yang kalian sebutkan itu adalah Tuhan menurut kalian, sesembahan, ilah namanya, terserah. Tapi yang berhak disembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka la ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin, itu biasanya kalau diterjemahkan ke bahasa Arab tafsirannya, la ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi ayat ini itu makna tafsiran daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, innani bara'um mimma ta'budun, kemudian illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali yang menciptakan saya, yaitu Allah. Saya jauh dari yang kalian sembah kecuali yang menciptakan saya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan orang musyrik sendiri sebenarnya tahu bahwa yang mereka sembah itu bukan mereka yang menciptakan. Coba bayangkan, siapa yang menciptakan misalnya patung yang mereka sembah? Kira-kira Bapak Ibu yakin nggak kalau orang musyrik itu dia punya keyakinan bahwa patung itu yang menciptakan dia? Tidak. Karena dia sendiri tahu bahwa patung ini saya yang buat. Kan gitu. Bapaknya Ibrahim dia yang membuat patung. Maka bapaknya Ibrahim ini tahu yang menciptakan dia itu bukan ini, bukan patung ini yang nantinya mereka sembah patung ini. Ada yang menciptakan mereka. Justru yang patung ini diciptakan oleh tangan mereka, gitu. Makanya orang-orang dulu kenapa dikatakan jahil, itu sebabnya karena mereka tidak mengenal Tuhan mereka dengan sebenar-benarnya. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surah Al-Baqarah, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Maka barang siapa yang mengingkari tagut, tagut ini sembahan-sembahan. Barang siapa yang mengingkari sembahan-sembahan selain Allah, wa yu'minu billah, dan hanya beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, yaitu Islam. Ya. Kemudian ayat selanjutnya Bapak Ibu sekalian pada surat At-Taubah. Ya. Ada semua di buku halaman 48. Pada surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryama wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan orang-orang alim, ya, ahbar ini orang-orang alim dari kalangan Yahudi. Mereka menjadikan orang-orang alim dari kalangan Yahudi. Wa ruhbanahum, ini rahib-rahib dari kalangan Nasrani, orang alimnya Nasrani. Arbaban,
sebagai Tuhan-Tuhan mereka selain Allah. Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, mereka bukan hanya menyembah berhala, patung-patung yang mereka buat, tapi mereka menyembah manusia, pendeta-pendeta mereka yang mereka sembah. Ya. Jadi orang Yahudi dan orang Nasrani menjadikan orang-orang alim mereka itu sebagai Tuhan mereka selain Allah, min dunillah. Wal Masih ibn Maryam, dan juga Nabi Isa alaihissalam juga dijadikan Tuhan sampai hari ini, ya, dijadikan Tuhan dari kalangan Nasrani, ya, yang punya nama yang disebut dengan ketuhanan Trinitas. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali hanya menyembah Tuhan yang satu. Ya. Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk menyembah Tuhan yang satu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha huwa. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Subhanahu, maha suci Allah, amma yusyrikun, dari perbuatan syirik mereka. Ya. Jadi kata subhana ini, Bapak Ibu sekalian, seringkali kita dengar orang salah menempatkan kata subhanallah. Ya, sering mengucapkan masya Allah, subhanallah. Ini kan zikir dan bagus kalau kita takjub atau kita kaget melihat yang baik, yang buruk. Nah, tapi biasanya kita salah menempatkan. Ya, seringkali kalau melihat yang buruk kita bilang apa? Astagfirullah. Padahal bukan itu. Ya. Istighfar itu kalau ibu yang salah. Ini orang lain yang salah, kita yang istighfar. Ya. Jadi kalau ada yang tidak baik kita lihat, maka kita mengucapkan subhanallah, bahwa yang suci itu hanya milik Allah. Ya, subhanallah. Ketika melihat yang baik, maka kita ucapkan masya Allah. Ya, bahwa segala sesuatu walaupun bagus yang kita lihat indah luar biasa, masya Allah. Apa artinya masya Allah? Semua atas kehendak Allah, bukan kehendak mereka atau kita. Seindah apapun itu, supaya kita terhindar daripada kesombongan, kita mengucapkan masya Allah. Supaya kita menyadari bahwa kesucian, keindahan itu, kesempurnaan itu hanya Allah yang punya. Makanya kita mengucapkan subhanallah. Subhanallah. Jadi kapan diucapkan subhanallah? Ketika melihat yang tidak kita senangi. Melihat, mendengar, menyaksikan, membaca, mengetahui hal yang tidak kita senangi, maka kita ucapkan subhanallah. Makanya ketika diucapkan di sini amma yusyrikun, ya, setelah kita membahas di atas itu tentang orang-orang Yahudi yang menyembah pendeta-pendetanya, orang-orang Nasrani yang menyembah pendetanya, yang menyembah Nabi Isa, maka di bawah dikatakan subhanallah. Ya. Artinya setelah yang buruk-buruk itu, maka kita ucapkan subhanallah. Ya. Kalau yang baik, masya Allah. Ya. Kalau melakukan dosa, astagfirullah, bukan alhamdulillah. Jangan sampai habis melakukan dosa alhamdulillah. Melakukan lagi itu. Iya. Jangan salah tempat. Maka yang penting kan kalimatut thayyibah. Yang penting berzikir, enggak ada tempatnya. Karena kalau salah maknanya, itu salah maksudnya. Hasilnya juga sama, salah. Masa orang habis bermaksiat, melakukan dosa, kemudian mengatakan alhamdulillah, tentu hasilnya berbeda. Ya, hasilnya berbeda ketika Bapak Ibu mengucapkan astagfirullah. Ya. Ya.
Baik. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Surat Al-Baqarah ayat 165. Tidak ada lafaz ayatnya di buku ini, tapi ada terjemahannya. Surah Al-Baqarah ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan. Ya. Yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Ya, syirik enggak itu? Syirik. Jadi ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Apa maksudnya sebagai tandingan? Menaruh keyakinan kepada yang disembah itu bahwa dia juga bisa menciptakan, bisa juga memberikan rizki, kalau saya berdoa dikabulkan juga, bisa juga mematikan. Ya, itu namanya menjadikan tandingan. Karena perbuatan-perbuatan kekhususan Allah itu sudah diberikan kepada selain Allah. Jadi ada perbuatan-perbuatan kekhususan Allah yang tidak bisa dilakukan oleh makhluknya. Karena ada juga sifat-sifat Allah yang manusia juga bisa lakukan, walaupun itu tidak sesempurna sifat Allah. Contoh misalnya, ya, kita memberi, Allah Maha Pemberi. Kita menyayangi, Allah Maha Penyayang. Artinya ada sifat-sifat Allah yang manusia juga punya, namun kesempurnaannya berbeda. Tapi ada sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dilakukan oleh manusia atau makhluknya. Sekalipun dia nabi atau malaikat, tidak bisa. Maka kita tidak boleh meyakini selain hanya kepada Allah. Maka muncullah namanya tauhid rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan, tidak boleh meyakini ada selain Allah yang menciptakan. Ada yang menghidupkan, harus meyakini bahwa tiada Tuhan kecuali Allah yang menghidupkan. Dan perbuatan Allah yang lainnya. Nah, ini ada orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tandingan dalam hal itu. Sampai mereka mencintai tandingannya itu seperti ia mencintai Allah. Katanya dia juga cinta kepada Allah. Tapi cintanya itu sama dengan sembahan yang selain Allah tersebut. Maka ini hukumnya haram, mutlak, syirik. Ya, dan orang yang seperti ini itu akan kekal di dalam neraka wal iyadu billah. Tapi ingat, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman kepada Allah itu lebih cinta kepada Allah. Bagaimanapun katanya sangat cinta kepada Tuhan-Tuhan mereka itu. Tapi mereka itu orang-orang yang beriman pasti lebih cinta kepada Tuhannya. Karena cintanya orang-orang yang beriman kepada Allah itu murni. Keyakinannya luar biasa tingginya. Sedangkan orang yang menyembah berhala ini, itu bukan hanya naik turun, kadang hilang. Kadang hilang. Fir'aun saja yang menganggap dirinya Tuhan, ketika Allah menenggelamkan dia di laut, itu tidak bisa menolong dirinya sebagai Tuhan katanya. Ini Tuhan ini tidak bisa menolong dirinya. Ya. Bahkan dia percaya terhadap Tuhannya
Musa alaihissalam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekalipun mereka cinta kepada Tuhan-Tuhan mereka, yakin bahwa cintanya orang yang beriman ini asyaddu hubban lillah. Tidak ada yang bisa menandingi cintanya orang beriman kepada Allah dibandingkan dengan cinta-cinta mereka kepada Tuhan-Tuhan mereka. Orang yang beriman, Bapak Ibu sekalian, salah satu sifatnya yang kata Nabi, ajaban li amril mu'min idza asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa idza asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku kagumi dari seorang muslim, kalau diberikan kesenangan itu sangat luar biasa syukurnya, dan apabila diberikan cobaan, ujian, itu luar biasa sabarnya. Dan ini tidak dimiliki kecuali seorang mukmin. Ya. Nah, orang kafir tidak begitu. Mereka kalau diberikan kesenangan itu luar biasa menyembah patung-patungnya, berhalanya, menyembah orang-orang soleh, rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya. Tetapi ketika diberikan ujian, mereka tidak menyembah patung-patung itu lagi. Kita dengar kisahnya Umar bin Khattab di zaman jahiliyah, ya, yang beliau sendiri yang membuat apanya, patungnya dari adonan roti, sembahannya dari adonan roti, dibentuklah seperti manusia. Tapi di perjalanan ketika diberikan ujian lapar, tidak mampu bersabar, dihabisin juga Tuhannya, dimakan roti. Iya. Jadi cintanya, bagaimanapun cintanya, ya, mereka terhadap Tuhan-Tuhannya, cintanya orang mukmin kepada Tuhannya itu tidak bisa ditandingi. Ya. Nah, ada beberapa bentuk yang kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama adalah, jadi ada dua. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, ala ar-ra'yil awwal yakunu ma'naha walladzina amanu asyaddu hubban lillah min haula'i lillah li'anna mahabbatal mu'minin khalisah wa mahabbatu haula'i fiha syirkun bainallahi wa baina asnamihim. Wa 'ala ar-ra'yi ats-tsani ma'naha walladzina amanu asyaddu hubban lillah min haula'i li asnamihim li'anna mahabbatal mu'minin tsabitatun fis sarra' wad darra' burhanun sahih bi khilafil musyrikin. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, makna yang pertama dari makna walladzina amanu asyaddu hubban lillah, bahwa cintanya orang mukmin itu adalah ikhlas, berbeda dengan cintanya orang musyrik. Yang kedua, cintanya orang mukmin itu adalah di saat senang maupun susah, dan tidak seperti itu yang dilakukan orang-orang musyrik. Jadi orang musyrik tidak seperti itu, ya. Mereka hanya cinta di saat senang, kemudian meninggalkan Tuhannya di saat susah. Kemudian dalam sahih, ya, ada hadis, masih halaman 48. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan meninggalkan, mengingkari segala sembahan selain Allah, maka haram hartanya, darahnya, sedangkan perhitungannya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh disakiti, ditumpahkan darahnya, dan seterusnya. Ini Bapak Ibu sekalian, di Sudan ini sekarang lebih
Kalau kita lihat video-video itu lebih berbahaya saya lihat daripada yang terjadi di Palestina. Walaupun Palestina ini sangat berbahaya juga, tapi kenapa saya katakan lebih kasar, lebih berbahaya, lebih dahsyat, lebih zalim? Karena yang di Palestina memang yang memerangi itu adalah musuh Islam, orang Israel. Sedangkan yang di Sudan ini yang membunuh Muslim adalah Muslim. Ya. Membunuh Muslim adalah Muslim, dan itu disiksa. Dan saya sedikit tahu sejarahnya itu, karena saya pernah 6 tahun di Sudan. Dari sejak kepresidenan, kemudian siapa yang membentuk ini, pemberontak ini, kemudian kenapa terjadi seperti ini, ya itu di Sudan. Dan itu sudah ribuan orang yang meninggal. Dan yang membunuh ini juga ber-KTP Muslim, ya, ber-KTP Muslim. Tetapi memang kelompok ini adalah kelompok Muslim, ya, makanya saya katakan KTP, ya, ber-KTP Muslim. Jadi memang preman asalnya, memang asalnya adalah orang-orang jahat, orang-orang preman. Ya. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah kemudian mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka diharamkan darahnya ditumpahkan, hartanya diambil, masalah dosa-dosanya itu diperhitungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama kita membagi mahabbah kepada beberapa hal. Yang pertama adalah cinta. Cinta dibagi kepada beberapa hal. Yang pertama adalah cinta karena Allah. Nah, ini cintanya orang yang bertauhid. Apapun itu cintanya karena Allah. Yang kedua adalah ada cinta alami. Itu juga boleh. Ada cinta karena Allah, cinta kepada manusia karena Allah. Ya. Cinta ke saudara atau benci saudaranya juga semuanya karena Allah. Ada yang kalimatnya seperti itu, membenci karena Allah, cinta juga karena Allah. Ada juga cinta alami. Contoh misalnya kita cinta pada makanan, kita suka makanan ini tapi tidak suka dengan ini, itu alami, tidak berdosa suka atau tidak suka. Jadi kalau ibu tidak suka sama bakso, itu tidak berdosa, ya, tidak masuk dalam ibadah. Ya, karena cinta ini ibadah juga. Ada cinta masuk ke dalam ibadah, ada cinta yang masuk dalam ranahnya kauniyah, ya. Nah, natural, alami, tabi'i namanya. Kemudian yang ketiga adalah cinta bersama Allah. Ya, artinya cinta bersama ini al-mahabbatu ma'allah, itu artinya dia cinta kepada Allah, dan di samping itu juga cinta seimbang selain kepada Allah. Ini hukumnya haram. Ya. Tidak boleh setara cinta kita kepada Allah dengan selain Allah. Segala sesuatunya itu harus cinta kita kepada Allah. Contoh, saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Istri cinta kepada suami, suami cinta kepada istri, orang tua cinta kepada anaknya, anaknya cinta kepada orang tuanya, boleh, silahkan. Tapi semuanya di atas itu harus cinta yang pertama adalah cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Cinta kepada pekerjaan kita itu semua alami. Tapi di atasnya cinta alami tadi itu harus yang paling tertinggi adalah cinta kepada Allah. Nah, kalau sampai seimbang cintanya dengan selain kepada Allah, maka itu hukumnya haram, tidak boleh. Ya. Jadi saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Terakhir saya sampaikan terkait cinta lagi Bapak Ibu. Ini terkadang cinta ini perlu dibahas. Iya. Nah, pembagian cinta lagi. Yang pertama kata ulama kita, ayyuhibballaha asyadda hubban min ghairihi. Kalau dia cinta kepada Allah, asyaddu hubban min ghairihi,
cintanya kepada Allah paling tertinggi daripada yang lain, maka ini cintanya orang yang bertauhid. Fahadza huwa tauhid, inilah cinta sejati. Ya. Yang kedua, ayyuhibba ghairallah ka mahabbatillah, mencintai selain Allah seperti cintanya kepada Allah. Maka ini cintanya orang musyrik. Tidak boleh menyamai ya cintanya kita kepada selain Allah. Yang ketiga, ayyuhibba ghairallah asyadda hubban minallah, cintanya kepada selain Allah lebih daripada cintanya kepada Allah. Tetap cinta kepada Allah, tapi lebih tinggi cintanya selain Allah. Maka ini lebih berbahaya daripada nomor 2. Dan yang terakhir, ayyuhibba ghairallah wa laysa fi qalbihi mahabbatu lillah, dia mencintai selain Allah dan tidak ada sedikit pun cintanya kepada Allah. Nah, ini lebih berbahaya. Orang yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, fi asfali minan nar, itu tempatnya yang dikerak-keraknya api neraka. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaharui, memperbaiki tauhid kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah kita telah mendengarkan kajian yang begitu menarik, dan tentunya ini sangat memotivasi kita bagaimana kemudian kita memperbaiki diri ke depan. Dan kalau ibaratnya ini bagi saya seperti handphone itu biasa bisa lowbat, dan begitu juga diri kami pribadi. Dengan adanya kajian seperti ini bisa mencas lagi keimanan kami pribadi tentunya dari Bapak Ibu jamaah sekalian, agar bisa kemudian memantapkan diri kita dengan belajar kajian seperti ini. Ya, bagi Bapak Ibu jamaah sekalian, apabila ada pertanyaan, ya kami beri kesempatan Bapak Ibu jamaah sekalian. Ya, sorry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maksud saya dari ceramah Ustaz di awal itu, Ya. bagaimana membedakan antara orang yang datang ke kuburan berdoa, Iya. menamakan dengan kuburan, Iya. dan orang yang datang ke kuburan bersiaga, dia berdoa, Iya. apa namanya, dan bagaimana membedakan. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengetahui cinta kita ini sudah di atas daripada kita segala-galanya. Iya, iya. Bagaimana mengukur diri kita bahwa saya punya cinta kepada Allah melebihi dari cinta kepada anak, istri, itu bagaimana mengukurnya. Iya. Yang ketiga, sebenarnya banyak ini tentang waktu. Yang ketiga ini yang saya tidak sangat tidak setuju, dan secara logika ini dijawab saya percaya. Orang-orang yang datang ke hukum melihat saya hukum itu tidak punya rumah, dia tinggal di hutan. Iya. Kok datang percaya bagaimana menggandakan uang? Yang lebih ada keberadaannya ke orang yang datang untuk minta digandakan uang daripada orang yang dimintai. Nah, bagaimana dengan hubungannya terima tadi apa itu masuk menyembah selain Allah, saya akan mempercayai. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masya Allah, 3 Bapak Ibu ya. Jadi apa lagi yang pertama tadi? Yang pertama adalah ziarah. Bagaimana membedakan antara orang yang berziarah ke kuburan yang boleh dan yang tidak boleh. Ya. Yang pertama adalah berziarah ke kuburan itu hukumnya boleh. Boleh-boleh saja. Yang mana yang boleh? Bapak Ibu datang ke kuburan sekedar pertama untuk mengingat kematian. Yang kedua, tujuannya harus begitu. Yang kedua, untuk membersihkan kuburannya. Ya, untuk membersihkan kuburannya. Yang ketiga, saya kaitkan tadi tentang doa, untuk mendoakan
saudara kita yang di dalam kuburan, ya, bukan meminta doa. Nah, kemudian yang kedua, yang salah yang mana? Yang menyembah kuburan atau orang yang berziarah yang dikategorikan salah. Yang salah itu adalah datang ke kuburan kemudian meminta doa dari orang soleh yang kita anggap soleh di dalam kubur itu. Kenapa? Jadi ini bukan kira-kira, tapi memang ada yang seperti itu. Jadi datang ke kuburan, kemudian karena dianggap semasa hidupnya adalah orang soleh, ya, sehingga menganggap bahwa akan dijadikan perantara karena dia sudah dekat dengan Allah. Jadi mereka punya keyakinan, Ibu, bahwa orang soleh ini itu sudah gampang bertemu dengan Allah, sehingga dijadikan perantara orang soleh ini supaya apa yang dia harapkan, yang dia inginkan itu lebih mudah sampainya kepada Allah. Jadi dijadikan perantara. Nah, yang boleh itu kalau masalah doa, kita langsung berdoa kepada Allah tanpa perantara tadi. Ya, kalaupun kita minta doa kepada orang, dibolehkan semasa hidupnya. Jadi saya misalnya minta doa kepada Ustadz Zainal, kalau misalnya anak saya la qadarallah sakit, minta doanya Ustadz, karena orang soleh, saya minta doanya kepada orang soleh, itu hukumnya boleh. Tapi kalau sudah meninggal, itu hukumnya haram. Itu yang mana yang dikatakan syirik. Nah, kalau yang tadi ini bisa dikatakan bid'ah, ya. Yang mana yang dikatakan syirik? Yang syirik itu adalah datang ke kuburan kemudian sujud ke kuburan itu. Dan itu seperti yang Bapak kasih contoh tadi di Jawa, itu di Jawa juga banyak yang seperti itu. Datang ke kuburan, ya, kemudian sujud ke kuburan itu, ya, kemudian ruku, sujud dan seterusnya. Ini entah niatnya menyembah atau tidak, jelas tetap tidak boleh sujud selain kepada Allah. Kemudian jawaban untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan apa tadi, Pak? Cinta. Oh iya, bagaimana membedakan derajat cinta saya kepada Allah? Apakah saya ini, ya, artinya bagaimana kita mengukur cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kalau Bapak Ibu sudah menjalankan setiap perintah Allah, menjauhi larangannya, itu sudah bentuk cinta Allah melebihi dari segala-galanya. Itu satu, sudah bentuk cinta. Bapak Ibu rajin ke masjid, meninggalkan pekerjaannya yang ada di rumah, ada anak kita, ada suami kita, ada istri kita yang paling kita sayangi, sudah rela kita tinggalkan demi perintah Allah. Ini sudah bentuk cinta kepada Allah melebihi daripada anak istri kita. Yang kedua, contoh lagi, ketika ada perintah azan dan pekerjaan, ketika ada perintah sholat dan urusan rumah, ketika kita masih mampu mengedepankan perintah Allah dan meninggalkan sejenak urusan rumah kita, maka itu bukti kedua bahwa kita sudah mencintai Allah melebihi daripada segala-galanya. Berarti tinggal itu diperbaiki nanti. Karena bukan berarti Bapak Ibu tidak cinta kepada Allah, enggak. Kita belajar. Derajat kita itu memang tidak sama-sama levelnya Bapak Ibu, tidak sama levelnya. Tapi kita terus belajar. Wah, saya biasanya kalau mengurus anak masih sering saya tinggalkan. Maka kita perbaiki sedikit demi sedikit nanti ke depan. Tinggalkan sejenak, kemudian kita ada beberapa yang bisa ditunda, ya. Ada yang beberapa yang bisa ditunda. Namun karena keimanan kita yang rendah tadi, sehingga terkadang seringkali kita mengabaikan dan mengatakan nanti belum juga selesai waktu zuhur. Terkadang nyambung di antara zuhur dan asar. Sudah memulai salawat di masjid baru salat zuhur, ya, kemudian wuduknya alhamdulillah masih bisa dipakai untuk salat asar karena keterlambatan zuhur. Kalau kita betul-betul cinta Bapak Ibu sekalian, buktikan bahwa ketika perintah Allah datang, maka kita utamakan. Itu yang kedua. Kemudian jawaban untuk yang ketiga, haram hukumnya percaya kepada dukun. Betul yang Bapak sampaikan tadi, orang dukun itu kita lihat 90% mungkin tidak ada yang mampu atau tidak ada yang kaya.
kalau dia bersandar kepada hasil daripada perdukunannya, ya, dan dilarang dalam syariat kita untuk percaya kepada dukun. Ya, jangankan minta kepada dukun, percaya atas ramalan-ramalan dukun pun kita diharamkan, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, jangan cuma saya tidak pernah ke dukun, tapi juga jangan percaya dengan ramalan-ramalan dan kata-kata dukun. Saya kira begitu, Pak. Jadi haram hukumnya. Jangan dipercaya. Iya. Nah, yakfi insyaallah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah cukup karena juga ya demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.